Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah merupakan kata yang paling pantas terucap dari lisan serta terwujud di dalam amal perbuatan karena berkat kudrah, iradah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan juga kesempatan yang semoga dengan dua hal tersebut kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan berbagai perintah Allah, juga kita beristiqomah dalam menjauhi berbagai larangan dari Allah dan juga Rasul-Nya. Ikhwati iman rahimakumullah, sebagaimana disebutkan dan juga sudah diumumkan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya di pertemuan sekarang maka kita akan sedikit menjawab, mencoba membantu menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk, yang juga memang hampir sama dalam satu tema, dalam tema maisir yang sudah kita bahas sebelumnya. Meskipun ada beberapa pertanyaan yang memang sudah terbahas, sudah terjelaskan di video-video sebelumnya, namun nanti akan kita sedikit pertegas supaya mungkin dapat membantu dalam memahami pertanyaan tersebut. Ikhwati iman rahimakumullah, di meja kami sudah ada setidaknya 11 pertanyaan gitu. Namun nanti kita akan sesuaikan dengan waktu dalam urusan menjawab pertanyaan tersebut. Kita akan langsung jawab terkait dengan penyelesaian masalahnya dan juga solusi yang akan disampaikan terkait permasalahan tersebut. Jadi tidak akan terlalu bertele-tele, tidak akan terlalu lama, dikarenakan sekali lagi poin pokoknya berkenaan dengan maisir itu sudah di beberapa pertemuan sebelumnya. Jadi bisa dicek urusan pengetahuan secara umum dan juga hukum-hukumnya secara umum bagaimana gitu. Itu sudah di pertemuan sebelumnya. Untuk pertanyaan pertama, ada yang bertanya bagaimana hukum membagikan hadiah perlombaan dari hasil iuran masyarakat dalam satu event. Membagikan hadiah perlombaan dari hasil iuran masyarakat dalam satu event. Contoh 17 Agustusan. Nah, ini perlu dipahami bahwasannya iuran masyarakat yang misalnya 17 Agustusan yang ditagihkan misalkan oleh RT, oleh Pak RW dengan tujuan untuk perlombaan Agustus gitu, untuk hadiahnya, untuk fasilitasnya dan lain sebagainya, maka memang jika memang hendak menjadikan masyarakat itu sebagai sponsor, sebagai orang yang membantu gitu, membantu menyediakan hadiah, membantu menyediakan fasilitas 17 Agustusan itu, maka tentu ini diperbolehkan. Sekali lagi, jika masyarakatnya memang diniatkan ku Pak RT menjadi sponsor gitu. Jadi kenapa ditagih ku Pak RT Pak RW teh gitu. Nah memang ditagih teh pedah si masyarakat eta berarti kudu ngiluan, berarti kan nanti urusannya uang tersebut bisa jadi uang pendaftaran gitu. Mungkin hadiahna nu meunang hadiahna bakal leuwih loba daripada orang yang kalah. Tetapi kalau iuran ini memang dimaksudkan supaya ngasponsoran barudak gitu, yang nanti akan bertanding, itu tentu tidak mengapa. Sekali lagi itu tidak masalah gitu. Itu diperbolehkan. Kenapa? Dikarenakan yang termasuk maisir sebagaimana telah kami jelaskan, yaitu ketika kita daftar membayar uang, kemudian kita dapat hadiah yang melebihi dari uang kita tersebut gitu. Seperti itu, dengan kata lain bahwasannya kita bisa mendapat sesuatu itu ketika kita memang menang atau ketika kita beruntung.
Ketika kita tidak menang, tidak beruntung, tentu saja itu kita tidak akan dapat apa-apa, malahan kita akan menjadi orang yang merugi. Itu maisir mah. Ari iuran mah teu lebet. Iuran dengan contoh kasus 17 Agustusan. Itu pertanyaan pertama. Jadi tidak termasuk. Tidak termasuk. Itu hanya sumbangan saja sebagai sponsor ke masyarakat. Kemudian yang kedua, bagaimana hukum arisan dengan cara dikocok? Ya, ini pernah disampaikan ya, bahwasanya arisan secara singkat saja, arisan jika dilakukan pengocokan terlebih dahulu untuk menentukan urutan siapa yang menang, maka itu keharamannya jelas gitu. Jelas keharamannya. Kemudian ketika arisan ini tidak dikocok atau ditentukan secara sukarela atau ditentukan secara abjad atau secara siapa yang paling butuh maka dia yang paling cepat mendapatkan, maka hukum arisan tersebut tidak jelas kehalalannya. Jadi lamun dikocok mah jelas keharamannya, tapi kalau tidak dikocok, mau apapun itu namanya, sekali di mau apapun itu namanya, arisan lah, silaturahim lah, dana naon lah, ta'awun dan lain sebagainya gitu. Jika memang memiliki sistem demikian, maka tidak jelas kehalalannya gitu. Karena apa? Karena ya sekali lagi arisan mempunyai akad yang mix gitu. Dilihat dari depan seperti meminjam, dilihat dari belakang seperti sodako, dilihat dari samping seperti menyimpan wadiah gitu. Dilihat dari sampingnya lagi seperti infak gitu. Nah, sedangkan Islam tidak mengenal gitu yang namanya kelamin ganda di urusan akad mah. Harus satu apa, jual beli, minjam, sedekah dan lain sebagainya. Itu untuk pertanyaan kedua. Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana hukum membeli lotre dengan harga murah tapi bisa mendapatkan barang yang harganya lebih mahal ataupun sebaliknya? Ya, ini kembali lagi, lotre itu termasuk maisir. Lotre termasuk maisir jelas gitu maksudnya. Lotre itu termasuk maisir yang jelas. Karena mendapatkan suatu dengan cara yang cara untung-untungan, gambling gitu. Kemudian terdapat kemudahan dalam mencapai sesuatu yang besar secara instan jika menang. Pertanyaannya jangan jika menang, bagaimana jika kalah lotrena gitu. Seperti itu, yang kalah tentu akan rugi. Uangnya kemana gitu. Uang nate digolangkeun deui, dijadikeun hadiah deui. Hadiah mahal teh eta teh tina nu eleh hungkul gitu. Nu menang-nangan hiji sesahadiahna nu mahal teh eta teh biaya tinu elehna hungkul. Kan lotre itu jelas, itu lotre itu jelas. Itu adalah maisir. Pertanyaan nu katilu. Kemudian pertanyaan keempat. Dalam event jalan santai biasanya diberi sebuah kupon berisi angka. Di akhir acara diadakan pengundian. Nomor yang sesuai dengan juri sebutkan, maka mendapatkan hadiah. Bagaimana hukumnya? Jadi saya awali dari sini dulu. Tidak semua undian itu termasuk maisir. Tidak semua undian itu termasuk ke dalam maisir. Jadi ada yang memang undian masuk kepada maisir, ada yang memang undian tidak termasuk kepada dalam maisir. Karena kan maisir punya sifat tersendiri, lain urusan undianana kan maisir mah gitu. Di urusan nu kemarin teh yang kalah mendapatkan sesuatu dari yang menang. Yang menang mendapatkan sesuatu dari yang kalah. Yang kalah harus memberikan sesuatu kepada yang menang gitu. Sedangkan untuk undian yang seperti ini, maka yang kami pahami itu undian yang dimaksud oleh penanya bisa jadi dua bentuk. Nanti terserah bentuk yang mana ya, karena kami juga cantumkan dengan hukumnya. Jadi yang kami pahami, bentuk pertama yang kami pahami, event jalan santai itu dilakukan secara khusus dengan peserta-peserta yang khusus, yang mana mendaftar juga membayar sejumlah uang. Hayang ngiluan lempang wae teh mayar gitu. Sekali lagi ini yang saya pahami. Lalu undian dilakukan di bagian akhir. Undian dilakukan di bagian akhir.
oleh siapa? Oleh panitia, kepada siapa? Peserta yang mendaftar dan juga yang membayar. Maka kalaulah keadaannya demikian, maka ada dua hukum. Yang pertama, hukumnya bisa jadi haram. Jika apa? Jika uang undian tersebut merupakan hasil dari tabungan uang pendaftaran gitu. Nuka dua, bisa jadi uang undian itu hukumnya mubah atau boleh. Jika apa? Jika uang undian tersebut bukan dari pendaftaran, tetapi dari sponsor resmi gitu. Ari eta cenah gunana pendaftaran kanggo naon? Ya bisa jadi untuk membelikan minum misalkan. Minum si pesertana untuk memfasilitasi nya mayar mayar polisi jangan ngamankeun istilah kasarna mah gitu. Ya kan polisi kan dibayar. Ya saya pengalaman lah gitu. Pernah mayar polisi jangan ngamankeun meskipun tugas utamanya kan ngamankeun. Seperti itu atau ya dan lain sebagainya lah gitu. Kan jalan santai teh meureun bakal ngariweuhkeun untuk pengguna jalan yang lain teh gitu. Dan mungkin di trotoar yang sempit gitu. Kemudian ratusan orang jalan di sana. Pasti kan di jalan yang agak lebar gitu, agak luas. Dan itu menyita jalan kendaraan yang lain gitu. Tanu kitu teh kan perlu biaya, dawuh nu gratis gitu. Nah, misalkan uang pendaftaran itu untuk itu, maka hukumnya boleh undian nama. Jika memang murni dari sponsor. Yang kedua, yang kami pahami bentuk jalan santai itu dilakukan oleh pesertanya nu daftar gitu. Kemudian namun tanpa perlu mengeluarkan uang gitu. Ya kahoyong nawe tapi kudu daftar. Supaya apa ya? Supaya terlihat berapa jumlahnya gitu. Da urang oge embong kan keur jalan santai jual aya penyusup misalkannya. Kan kayak tanggung jawabnya panitia gitu. Ini siapa, terdaftar atau tidak misalkan gitu. Misalkan seperti itu. Itu kan semuanya harus dipikirkan ketika mengadakan suatu event tertentu. Komo mun eventna rada badag gitu. Nah, jika demikian peserta itu diberi kupon dari awal tanpa perlu membayar atau memberikannya apapun gitu kepada panitia. Kemudian di akhirnya diundi, maka itu tidak mengapa. Canda ku eta mah. Itu memang murni hadiah gitu. Itu memang murni hadiah. Nah, itu untuk poin keempat, pertanyaan nomor keempat. Bagaimana hukum mengikuti giveaway? Yang kami ketahui, nanti tolong koreksi juga jika ada yang salah di kolom komentar. Giveaway yang kami ketahui pada dasarnya adalah suatu kegiatan membagikan hadiah dengan beberapa persyaratan tertentu. Pada dasarnya yang kami ketahui, namun setelah melihat beberapa praktek yang ada, maka kami melihat giveaway ini bukan hanya sebatas istilah namanya ngabagikan gratis untuk itu. Bukan hanya sebatas ngabagikan gratis, tetapi memang ini salah satu teknik marketing gitu. Urusan teknik marketing mungkin Arif lebih paham urusan marketing nama gitu, teknik marketing nama. Jadi di antara teknik marketing nate aya giveaway. Apa dengan cara misalkan seseorang itu akan diberikan hadiah ketika dia sudah mencapai atau dia sudah memposting produk atau memposting jasa, kemudian sudah di-like misalkan oleh 1000 orang gitu kan. Kan itu marketing gitu teh. Jadi ada 1000 orang yang nanti akan melihat jasanya, akan melihat produk yang dia publish gitu, yang dia posting. Dengan demikian urusan giveaway ini dari memang asalnya murni merek gitu, murni merek secara acak, secara random. Kemudian ketika berkembang menjadi urusan dengan kemarketingan, praktek marketing gitu, maka mau yang manapun tentu saja ini hukumnya boleh, hukumnya mubah gitu. Dikarenakan giveaway ini hadiah yang kita dapat atau kalau berupa uang yang kita dapat itu memang uang promosi eta mah gitu. Uang kanggo ngamarket. Jadi seperti ini yang pernah kami alami. Terkadang ngamarket itu terkadang mempromosikan suatu barang atau suatu jasa itu terkadang lebih mahal tinimbang modalna. Itu misalkan modal ngajen lotek sabaraha gitu. Untuk satu hari misalkan 100.000 cukup.
Tetapi modal untuk mengiklan gitu, wah, bisa jadi 100 juta eta teh meh payu teh gitu silotekna. Seperti itu, 100 juta kanggo sakalieun gitu. Bisa jadi seperti itu, yang namanya uang promosi itu akan terbilang lebih banyak. Karena apa? Karena semakin banyak orang yang lihat, orang yang tahu, maka semakin besar juga peluang akan kesuksesan barang dagangan tersebut atau jasa tersebut gitu. Karena sok aya uang iklan kente di mayar gitu. Seperti itu untuk urusan giveaway. Jadi baik yang memang murni memberi secara random gitu, atau memang yang merupakan salah satu praktek dari metode marketing, itu silahkan saja. Nya sok we mun edeuk mah gitu. Mun edeuk titah ngeposting kemudian tag seberapa orang gitu kan, biasa giveaway seperti itu. Nya sok we pami bade mah gitu. Ngantong pernah ngajakan gitu. Hoream teuing gituan ai ana mah gitu. Terserah ikhwatu iman atau penonton juga, yang penting nu kitu mah kan mubah gitu. Ayana mah memang hoream we, lain pedah ulah, lain pedah teresep ngan hoream gitu. Hoream unggul gituan. Keur mah Instagram na oge teu payu kan gitu. Mun kitu ku artis ka arti. Itu untuk poin kelima. Kemudian pertanyaan keenam. Apakah praktek maisir hanya berada dalam ruang lingkup harta saja? Atau berkaitan dengan fisik juga termasuk? Contoh ketika main sepak bola, yang kalah harus menggendong yang menang. Halus sih pertanyaan. Seperti begini, saya bandingkan. Seseorang bermain sepak bola, ketika di awal sudah disebutkan, orang yang kalah itu harus membayar full gitu. Naon si lapangan futsal na teh gitu, kudu mayar full nu elehna. Kemudian nu kadua seperti contoh kasus yang ini, jika yang kalah harus menggendong orang yang menang sampai ke rumah gitu. Kan keduanya memang sepintas berbeda padahal mah sarua. Ini saya sebutkan ya. Sebenarnya saya tidak mau menyembunyikan ilmu sedikit pun ya, terutama pada ikhwatu iman. Sebenarnya praktek maisir yang saya temukan tidak ada yang berurusan dengan fisik, dengan badan teu aya gitu. Itu. Nu eleh kudu ngagendong, nu eleh kudu nyeker misalkan. Nu eleh kudu naon gitu. Setiap sampai saat ini gitu, dari mulai zaman Nabi yang kami temukan urusan maisir itu pasti urusan harta benda. Di zaman jahiliyah dengan unta, itu kan harta benda unta. Ayeuna ku duit gitu, harta benda gitu. Tetapi yang kami ketahui juga urusan urusan undi-mengundi, urusan praktek yang pernah Nabi lakukan itu tidak sama dengan praktek yang tadi dicontohkan. Seperti apa? Nabi kan mengundi istri-istrinya. Mengundi misalkan di antara 9 orang ada 2 orang yang ikut untuk berperang. Sekali lagi di antara 9 ada 2 orang yang ikut. Ku Nabi teh diundi. Ternyata yang menang Aisyah dan juga Ummu Salamah misalkan lah. Yang menang itu Aisyah dan Ummu Salamah. Berarti 2 orang sudah akan ikut pergi bersama Nabi, nah bet ikut kusabab menang undian. Sedangkan 7 orang yang lain, 7 istri Nabi yang lain, pertanyaanna ai 7 istri Nabi nu lain nanaonan gitu. Kan aya 8 orang istri, anu menang teh 2an, ari nu 7 deui naon sok. Apakah yang 7 orang tadi memang jadi naon? Kusabab nu ieu nu menang mah, nu eleh mah bakal dititah jadi pembantu misalkan. Oh beberes we imah gitu misalkan cek Nabi teh. Kan henteu. Tidak kan? Dalam artian yang kalah itu tidak dirugikan. Karena apa? Karena memiliki hak yang sama dengan yang menang. Anu 7 orang ieu teh gitu. Meskipun eleh tapi henteu tidak dirugikan. Sedangkan yang 2 orang ini karena menang, maka dia diuntungkan. Gitu. Nu aya mah
anu memang dipraktekkeun nyalira ku Nabi. Apa mengundi yang mana orang yang menang itu untung dan orang yang kalah tidak rugi. Eta nu hesena mah. Urusan untung jeung rugina gitu. Jadi jangan saya bisa sebutkan saja bahwasanya maisir itu tidak ada dalam bentuk fisik, tetapi urusan nanti sesuai dengan tidaknya dengan praktek Nabi, itu mungkin bisa terkena gitu. Dan hukum Nabi dipraktekkan mah lain urusan henteu aya duitan gitu. Lain urusan bukan ada dan tidaknya uang gitu. Tetapi orang yang kalah itu, istri Nabi yang kalah itu tidak rugi. Tidak rugi. Sok wae na uihkeun. Nalika ayeuna futsal 10 urang, berarti kan 5. Nu eleh tim B 5an tah kudu ngagendong tim A, sok we renungkan sarua teh jeung contoh Nabi. Aisyah menang 2an, untung nu 2an. Ari nu 7han rugi henteu gitu. Ayeuna nu 5an tim A untung da digendong, ari nu tim B rugi henteu ngagendong gitu. Seperti itu ya. Lamun sagedeaan di KB mah teu masalah, da moal karasa. Ari nu meunang teh sagedeana di moal karasa atuh. Gitu. Seperti itu. Jadi sekali lagi bagi kami tidak pernah menemukan praktek maisir urusan dina fisik. Praktek maisir mah harta banda. Da dina naon? Dina definisi nage kitu kan disebutkeun langsung. Harta benda mal disebutkeun langsung. Tetapi kalau pertanyaan itu yang dimaksud gitu, pertanyaan contoh pertanyaan teh memang eta nu ditanyakeun urusan futsalna, ya tinggal kembalikan lagi. Kalau bagi anak pribadi gitu, aya pihak anu dirugikeun gitu. Memang teu urusan harta benda ngan aya anu rugi gitu hungkul. Sedangkan kalau melihat contoh Nabi kan 7 orang istri yang tidak ikut itu tidak rugi. Nah ada biasa nage teu ngilu. Sami jeung Aisyah jeung Ummu Salamah misalkan 2 orang, biasa nage da teu ngilu. Bisa ngilu teh pedah meunang. Gitu. Seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah maisir bisa termasuk dalam permainan makanan? Contoh mengadu kuaci. Ketika kuaci yang rusak kalah, maka harus diberikan ke yang menang. Tayana sebenarnya teu ngarti ngadu kuaci. Kecuali cek Acef teh oh kikituan. Oh jika gitu. Kecuali mun cek Acef teh kritu teh naon? Ngadu naon nu ditakol teh? Anu ditakol nih, aduh hilap deui. Di lembur nih kan. Ya namun apapun itu gitu, baik makanan maupun uang, minuman dan lain sebagainya sama. Kalau urusannya nanti tadi ada pihak kalah harus memberikan sesuatu kepada pihak yang menang gitu. Sami eta sami maisir. Sami maisir ngan pedah teu karasa hungkul meureun da pedah kuaci mah hiji eleh bikeun gitu. Seperti itu. Kecuali memang kuacina tong nusi eta kuacina ti sponsor gitu. Kuacina ti sponsor jadi kikituan teh resepan. Gitu. Misalkan saya membeli kuaci, hayu urang adu kuaci gitu. Sok adu kuaci nu ngiluanna teh misalkan 10-an. Kan 10-an mah teu udunan kuaci. Nu jadi sponsor nama saya gitu. Kalau sudah seperti itu ya silakan resepan gitu. Gitu mah. Poho deui nya kikituan adu kuaci teh ngaranna. Seperti itu sok aja lah gitu. Untuk reresepan mah jeung reresepan. Yang penting eta heula aya anu nyeponsoranana. Kemudian yang ke-8, bagaimana hukum trading saham yang sedang trending sekarang? Sebenarnya anak trading saham teh da sanes trading forex nya, bedanya. Trading forex mah urusan falas, valuta asing. Urusan uang, trading saham memang urusan aya nu kana aset gitunya. Kalau secara simpel saja, da sungkuring oge, saya juga tidak begitu mengerti urusan prakteknya. Urusan prakteknya saya tidak begitu mengerti. Tetapi kalau dari sisi hukum secara umum, jika memang jual beli saham atau trading saham itu bertujuan untuk investasi,
bukan bertujuan untuk spekulasi gitu. Main saham. Dicowe saham nate tepikeun ka urang menang untung gitu. Itu kan spekulasi. Tetapi kalau memang murni untuk investasi, trading saham teh, jual beli saham teh memang kanggo investasi we. Suatu perusahaan tertentu, maka itu diperbolehkan. Kalau untuk spekulasi maka tidak boleh. Tidak bolehna tina naon, tina spekulasina, lain tina jual beli sahamna. Da pokok asalna mah jual beli saham itu sama seperti jual beli nya aset gitu. Asal saham itu didapat kemudian asetnya diketahui nu mana-mana wae. Asal kitu heula, asal jelas, tidak ada kejahalahan, maka itu diperbolehkan. Kalau untuk investasi maka itu diperbolehkan gitu. Bahkan mungkin menjadi salah satu alternatif jual beli saham teh kalau untuk investasi, asal kejahalahannya itu hilang. Tapi kalau untuk spekulasi maka itu tidak diperkenankan gitu. Seperti ketika kita membeli ketika memang harga jualnya sedang mahal, dengan cara membeli urang teh geus meser ngan can dibayar gitu. Tetapi ku can dibayar nate kurang teh geus dijual deui barang nate gitu. Jadi urang teh juga broker. Nah itu kan bermain spekulasi. Neang heula mana nu keur mahal, nu keur naek kitunya harga jualna kurang beli tapi can dibayar. Barangna oge can aya atau bukti sahamnya juga belum ada, kemudian sudah kita jual kembali. Nah, neang harga jual teh anu keur tinggi gitu. Itu urusan spekulasi, urusan taruhan, dan tentu gambling ini tidak diperbolehkan. Amun murni mah investasi, itu diperbolehkan. Itu nanti juga mohon koreksi bisi aya salah gitu oleh ikhwatu iman, karena sekali lagi urusan prakteknya saya tidak begitu paham gitu. Saya tidak begitu paham. Trading saham, trading forex. Ari forex makan falas, valuta asing. Saham nama saham gitu. Beda. Bukan apa. Itu untuk pertanyaan nomor 8. Kemudian pertanyaan nomor 9. Bagaimana hukum undian untuk mentraktir makanan dalam suatu kumpulan? Nah, ini bagus. Niatna alus gitu. Dimulai dari untuk mentraktir makanan, dimulai untuk membantu sesama tetangga, sesama rekan, sesama kerabat gitu. Semuanya juga punya niat yang bagus. Teu aya anu arisan hayang ngarugikeun, kabehanana ge ngauntungkeun. Semuanya memiliki niat yang bagus. Apalagi dengan diubah-ubah namanya gitu nya. Uang silaturahmi, uang bantuan, dan lain sebagainya gitu. Itu menunjukkan bahwasanya memang hati kita gitu. Bahwasanya memang ruh kita ini semangat memberi dan juga semangat berbuat kebaikan gitu. Tetapi masalahnya bukan dari semangatnya, tetapi dari prakteknya gitu. Kalau prakteknya sama dengan maisir, kalau prakteknya sama urusan spekulasi, gambling, dan lain sebagainya, maka itu termasuk perbuatan yang haram. Kita diajarkan memiliki niat yang bagus, memiliki ruh semangat yang tinggi, tetapi dilakukan dengan cara yang baik pula. Dilakukan, diaplikasikan dalam praktek yang sesuai syariat pula gitu. Kan banyak sekali. Saya pernah menyampaikan mungkin di pengajian As-Sa'adah gitu ya. Banyak sekali kemaslahatan yang dirasakan oleh manusia padahal dari sesuatu yang haram gitu. Ada banyak sekali. Dan juga banyak pula kemaslahatan yang dirasakan oleh manusia yang dirasakan dari praktek yang halal. Ima tinggal milih. Da dua-dua nanage mau praktek yang haram, mau praktek yang halal, keduanya memiliki manfaat. Akan terasa manfaatnya gitu. Ngandek milih nu mana, seperti itu gitu. Nah ini ujian bagi kita ya. Seperti itu untuk nomor ke-9. Niatnya sudah bagus, tinggal urusan prakteknya gitu. Itu kudu di undian lah gitu. Sok we ngacung urang ayeuna mah gitu. Ku urang we ieu na traktirna. Pas minggu hareupna nu ngacung ku urang deui atuh kalem nah gitu. Ari boga mah gitu. Teu boga nganjuk atuh sok. Sugan mararikir nu lainna teh.
Amun teu mikir-mikir kayaknya ganti lingkungan gitu, teu meuli nying si eta wae. Nya teu mikir kayaknya urang teh teu boga. Dek udunan-udunan atuh sok traktir teh lah. Sabaraha ewang atau urang mah dek leuwihan tok lah 50 gitu. Lebih bagus gitu kan. Teu langkung sae daripada jeung kudu diundi sagala. Itu poin ke-9. Kemudian poin ke-10. Bagaimana hukum membeli sebuah barang kodian dengan harga normal, tapi spek barang ada yang bagus dan tidak bagus kualitasnya. Dalam kurung tergantung hoki ketika mengambil karung kodian tersebut atau memilikan. Ayo sebenarnya anak tengarti ya urusan barang kodian atau karung kodian. Aya di poin terakhir. Cuman seperti ini. Mungkin yang saya pahami dulu ya. Barangkali nanti ada koreksian terkait pertanyaannya. Yang jadi permasalahan itu bukan masalah speknya bagus atau tidak. Sekali lagi, yang jadi permasalahan itu bukan urusan speknya bagus atau tidak. Jadi kan di pertanyaan teh hargana harga normal. Atau hargana sudah pasti lah gitu. Sabaraha 100.000. Tetapi aya spek nu alus, aya spek nu goreng. Tah nu masalah nama sebenarnya bukan spek bagus atau jelek. Tetapi yang masalah itu kita tahu tidak itu speknya bagus atau itu speknya jelek gitu. Seperti begini saya contohkan. Di mall-mall gitu, di ITC dan lain sebagainya, suka ada kan yang jualan kaos, si kaos nate ditambrukeun dengan dina hiji karanjang badag. 100.000 tilu gitu. 100.000 tilu. Tah kaos-kaos itu kan teu kabehanana goreng gitu. Atau tidak semuanya tidak sesuai selera kita. Ada beberapa kaos yang memang kualitasnya masih normal lah, utuh gitu. Can pati belel, kemudian mun sablon teh mah can luntur sablonna gitu. Seperti itu di antara kaos eta teh. Mau kita membeli yang bagus atau kita membeli yang jelek, yang penting kita tahu intina mah kitu. Urang teh apal naon anu dibeli. Bakating kulila kitunya misalkan milihan ti jam 4 tepikeun ka jam 5 geus sajam geus 2 jam. Wae nu alus teh geus we bae nyokot nu eta nu goreng oge 100.000 tilu gitu. Menang weh tilu. Nu alusna hiji nu gorengna 2. Meskipun kualitasna beda, meskipun kualitasna beda, nu penting urang apal naon anu dibeli gitu. Jika aya nu jualan beas, biasana teh beas raskin, tapi dijual hargana 100.000 sakilo. Lamun ku urang dibeli mah nyapek bae aya hayang mah gitu. Kalau kita mau sudi untuk membelinya ya silakan. Kalau kita tidak mau nyatong dibeli gitu. Itu yang kami pahami urusan antara bagus, kualitas yang bagus atau tidak. Kecuali nanti kalau kualitasnya tidak diketahui, tah eta nu jadi masalah mah. Jual ucing dina karung teh gitu. Jual kucing dalam karung itu tidak boleh. Harganya 100.000, tetapi kualitasnya kita tidak tahu gitu. Nah ada di bungkusan. Jadi meuli 100.000 dibikeun we bungkusna. Di jero bungkus teh teu apal aralus atau garorengna. Aya nu meunang alus kabeh, aya nu meunang goreng kabeh gitu. Aya nu setengah alus setengah goreng gitu. Nah kalau seperti itu tidak boleh. Itu jahalah gitu. Ada suatu ketidakpastian. Ari hargana pasti, ari barangna teu pasti. Mun kitu mah geus goreng-goreng sakalian sebutkeun. Ieu mah isina goreng kabeh Bu gitu. Ambung urang hayang nu alus, aya nu alus mah geus eueuh misalkan. Kurang teh tos seep Bu. Nya ge di karungan tapi geus apal yen eta isina goreng teu masalah. Seperti itu. Jadi kalau urusan harganya pasti tetapi barangnya tidak pasti, maka carilah yang pasti-pasti. Gitu. Nu hargana pasti, barangna pasti. Gitu. Itu untuk pertanyaan ke-10. Pertanyaan terakhir, yang ke-11, yang juga baru masuk, bagaimana hukum penghasilan dari YouTube AdSense? Di mana iklan yang ditampilkan bisa jadi keluar dari batas norma agama. Ya, sebelumnya kami sebutkan dahulu yang kami ketahui. Jadi yang namanya YouTube itu kan broker iklan. Amun urusannya sareng iklannya jeung AdSense mah. YouTube itu broker iklan, sedangkan YouTuber
nu ngadambel videona gitu. Itu publisher, seseorang yang memposting iklanna gitu. Jadi anu jadi broker nama si YouTube, tetapi anu bisa ngapublish nama ku urang gitu. Seperti itu gitu. Karena memang kita sudah mencapai jam tayang misalkan atau subscriber demikian, maka YouTube membolehkan kita untuk meng-adsense-kan video kita. Nah, YouTube teh disebut nanti broker, urang teh publisher. Dan ada pihak yang lain, yaitu siapa? Penyedia iklan. Anu boga iklana, pengusahana gitu. Disebut advertiser gitu, pengusaha iklan teh. Da iklan kan lain nu YouTube, da YouTube mah sakali dia brokerna. Iklan lain nu urang, da urang mah ngapublisna, publisherna ngapublis iklan di video urang. Tetapi ada pihak lain yaitu pengusaha advertiserna gitu. Eta nu boga iklan mah gitu. Tah untuk urusan iklan, untuk urusan penghasilan yang dari iklan di YouTube itu, maka mungkin secara umum ya, sekali lagi karena kami juga belum mendalami urusan AdSense, namun secara umum saja kami bisa sebutkan bahwasanya penghasilan dari YouTube itu dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama dipengaruhi oleh konten gitu. Meskipun di YouTube sajero-jero nage neangan konten porno gitu, da moal jero-jero teuing, tetapi aya sakali deui, tetapi aya gitu. Mangga teu percaya mah pilarian konten anu memang porno murni gitu, nu maksiat murni gitu. Memang di YouTube kan ku YouTube-na difilter, tetapi meskipun geus ngafilter anu ieu anu rada jauh, tapi angger we anu ngadeukeutana mah aya, Anu kedua, selain konten karar itu konten-konten tentang produk-produk yang haram juga ada kan gitu di YouTube teh. Jadi nu kahiji urusan penghasilan YouTube itu terpengaruhi oleh kontenna heula jiga kumaha. Gitu. Kalau penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan barang yang haram dan lain sebagainya, anu ditonton ku saalam dunia, ya tentu itu tidak boleh. Penghasilan lagi jadi haram. Ya jika orang ngajual babi gitu. Jika jika seorang pengusaha menjual babi kemudian kita pasarkan babi tersebut gitu. Urang tunda we dina etalase di imah urang si babi nate gitu. Jika gitu itu tidak boleh kontenna. Yang kedua urusan iklan. Iklan yang dipublish. Iklan yang dipublish juga tentu saja itu tidak boleh menyinggung kepada ranah yang haram. Nah iklan kenaon vodka misalkan ari isina ceramah gitu, kontenna ceramah iklanna vodka, atau tibalik kontenna vodka iklanna ceramah gitu. Itu sama, keduanya ini menjadi syarat gitu. Harus ada keduanya ini. Jadi isi konten yang ditayangkan harus memang benar murni halal, tidak bersinggungan dengan yang haram. Kemudian iklan itu juga harus yang halal. Nah, sebelumnya kami sudah pernah membaca bahwasanya memang ada filter iklan dari YouTube itu, filter AdSense yang bisa kita gunakan untuk memfilter iklan-iklan yang tidak diinginkan gitu. Nya iklan biasa we kurang mah asupkeuna jika iklan Gojek, Grab gitu nya. Atau COD gitu nu karar itulah ya mah urusan duniawi gitu si itu oge da ngajual vodka di dinyana kan gitu. itu ngiklankeun aplikasi nu karar itulah gitu. Tetapi ketika ada hubungannya dengan suatu yang haram, wanita-wanita yang membuka aurat dan lain sebagainya, eta bisa difilter gitu. Meskipun sakali saya belum paham kumaha carana gitu nya. Nah memang benar bisa difilter atau henteu, namun yang pernah kami baca memang bisa difilter. Namun terlepas dari engke efektivitasna sakumaha gitu. Selama efektivitasna bisa mencapai derajat zone mah 75% gitu misalkan. Itu saya kira itu sudah boleh gitu. Urusan zone 75%. Karena bisa jadi kan yang namanya advertiser itu pengusaha itu berkembang. Kemudian YouTube oge kebijakanna berkembang. Kenalika urang teu apal, YouTube kebijakanna berkembang, dan iklannya diganti atau ditambahan dengan yang tidak senonoh gitu. Di saat kita tidak tahu gitu.
Tapi selama bisa difilter menjadi 75% kehalalan, meskipun yang paling paling pasti mah kudu 100% gitu. Ngan bilih bisi aya nu teu bisa kacoo ku urang gitu, maka itu sudah diperbolehkan gitu. Karena sakali deui isi konten eta memang utama, tetapi iklan oge kudu jadi bahan pertimbangan, menjadi bahan pertimbangan. Nah, khotimah rahimakumullah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk pertemuan kali ini. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita memasuki bab yang baru, masuki bahasan yang baru tentang tafsir ayat ahkam dengan tema-tema yang lain yang insya Allah nanti kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.